dalam pengaturan kadar gula darah. Tapi insulin itu punya banyak lawan, namanya hormon kontra insulin. Nah, hormon kontra insulin ini secara sederhana itu yang kita pahami sebagai hormon stres. Jadi hormon stres itu yang dihasilkan oleh adrenalin ya. Lalu ada juga kortisol ya, sama-sama dihasilkan kelenjar adrenalin di ginjal. Dan kelenjar adrenalin di ginjal ini dikendalikan oleh dua ya, hipotalamus melalui aksis hipotalamus itu, dan kemudian juga sistem saraf simpatis. Jadi kalau stres, maka hormon kontra insulinnya akan diproduksi. Tetapi hormon kontra insulin ini hanya bisa berfungsi meningkatkan kadar gula darah kalau ada yang diubahnya menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Jadi kalau orangnya masih gemuk, berarti dia menyimpan banyak trigliserida. Jadi walau dia nggak makan, walau dia, apalagi dia hanya taat dietnya aja ya, misalnya dia tetap makan tapi mengikuti peraturan diet, hanya dia punya kandungan trigliserida. Maka walau dia dietnya bagus, makan obat bagus, tapi kalau hormon kontra insulinnya tinggi, maka kadar gula darahnya tetap tinggi. Sampai nanti pasiennya udah kurus. Kurus artinya trigliseridanya habis. Nah, pada waktu trigliseridanya habis baru kadar gula darahnya nggak bisa naik gitu ya. Mana pertanyaannya? Aku tadi pembuka aja itu. Oke, jadi yang pertama tadi udah terjawab paling utama, sindrom polikistik ovarium ya. Maka perubahan hormonalnya juga akan menyebabkan resistensi insulin yang pertama. Jadi reseptor insulinnya terganggu oleh karena perubahan hormon pada PCOS. Ditambah lagi dia obesitas ya kan. Jadi kalau dia obesitas berarti dia memiliki banyak trigliserida di badannya. Jadi kalau trigliseridanya tinggi, hormon stresnya tinggi, maka kadar gula darahnya akan meningkat ya. Jadi itu sangat berhubungan, PCOS, stres, dan juga dengan kadar gula darah meningkat ya. Dan kalau kalian pelajari nanti PCOS itu ternyata faktor yang paling utama adalah stres. Oke, yang kedua, terus apakah semua buah aman? Aman itu dalam arti dikonsumsi secukupnya berdasarkan kandungan gulanya. Karena semua buah pasti beda-beda kandungan gulanya. Kalau ada buah yang tinggi kali gulanya, maka dia menjadi tidak aman kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak artinya gini, ada pasien yang memang suka kali dia. Kalau dia suka kali dengan satu buah, contoh dia suka kali mangga. Kalau dilarang dia makan mangga, dia jadi stres dia. Maka kita akan jumpai nggak dimakannya mangga, tapi gulanya tetap tinggi. Karena dia tidak makan mangga karena terpaksa. Tapi kalau kita dengan sabar memberikan edukasi, ya. Jadi aku langsung ke pertanyaan, kira-kira dokter umum ngapain? Edukasi, ya, berikan pemahaman sama pasien supaya apapun yang kita berikan sebagai dokter jangan dia merasa terpaksa. Karena ternyata otak manusia tadi, nanti pelajari, semua otak manusia kalau dalam kondisi terpaksa nggak ada yang suka. Ya, disuruh-suruh, nggak bisa otak manusia disuruh-suruh. Kalau disuruh-suruh otak manusia, dia akan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Dia akan flight atau or fight, ya kan? Dia akan pergi atau dia akan melawan kita. Itu makanya edukasi itu penting bagi pasien, seperti memberikan konseling sebenarnya, ya. Jadi berikan pemahaman. Pasien itu harus paham. Artinya karena pahamlah, karena mengerti dia, maka dia diet.
Beda diet karena dipaksa, beda ya. Beda diet karena disuruh dengan diet karena dia sudah mengerti. Gitu. Jadi orang juga faktornya itu adalah ada orang yang obat stresnya makan. Kalau makan suka dia, senang dia. Jadi kalau kita larang dia makan, berarti kita larang dia senang. Jadi tambah stres dia, gitu ya. Lalu terus mana nih? Udah minum obat ya. Gimana faktor resiko bisa terkena komplikasi walaupun sudah minum obat diabetes? Maka kita harus mengerti obat diabetes kerjanya apa. Obat diabetes kerjanya adalah menurunkan kadar gula darah melalui jalur yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya faktor perjalanan penyakit itu tentunya bukan hanya dari kadar gula darah. Ada banyak faktor yang akan membuat seseorang walaupun dia sudah minum obat teratur. Sehingga kita sebagai dokter nggak bisa menjamin, oh kalau minum obat ini nggak rusak, nggak ada komplikasi minum obat ini. Nggak ada. Semua obat yang diminum kalau dia tidak tidak tepat, artinya fungsi obat itu pasiennya nggak paham. Sehingga dia merasa minum obat itu terpaksa. Maka tanpa disadarinya, setiap hari dia merasa terpaksa minum obat. Ingat tadi, otak manusia kalau dalam kondisi terpaksa akan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Itu akan membuat dia pengen lari, lari kabur dulu, atau pengen melawan. Ya, itu orang yang merasa terpaksa, takut minum obat, ya takut jangan-jangan nanti jadi efek samping. Itu namanya terpaksa dia. Nah, yang seperti inilah dalam keadaan aktivasi sistem saraf simpatik. Nah, biasanya sampai kurus dia. Kalau udah kurus dia baru gulanya turun. Tapi kalau dia masih ada lemaknya, naik ini gulanya gitu ya. Lalu mengapa sudah resistensi insulin diperbaiki, tata laksana farmako dan non farmako gula itu masih tinggi? Mana ada kita bisa perbaiki resistensi insulin secara total? Resistensi insulin itu hanya diperbaiki ketika obat sudah dimakan. Jadi obat itu metformin atau pioglitazone itu memperbaiki resistensi insulinnya. Tapi efek obatnya habis, resistensi insulinnya akan kembali. Maka kita harus pelajari apa yang membuat resistensi insulin itu sebenarnya adalah ketika ada hormon kontra insulin. Yang kedua, ketika ada kandungan misalnya free fatty acid yang terlalu tinggi. Yang ketiga, ketika mungkin hormon-hormon estrogen, progesteron yang nggak seimbang. Itu semua faktor-faktor resistensi insulin. Ya, jadi kalau bisa kita mengembangkan satu penelitian untuk semakin memperkuat ya. Ini memperkuat. Kalau sekarang orang dibilang karena stres, dia langsung bilang nggak mungkin. Kenapa? Karena kita kurang bukti. Ya, jadi mungkin nanti kawan-kawan yang memang mau tertarik boleh melakukan penelitiannya. Jadi bukan hanya sekedar memeriksa kadar gula darah, tapi kita periksa faktor stresnya ini, ya. Karena ada banyak instrumen penelitian yang bisa kita pakai nanti ya. Oke, udah jawab ya apa faktor sel resisten terhadap insulin ya. Oke, terus bagaimana peran dokter umum mengedukasi udah tadi ya. Jadi sabar-sabar, dokter umum harus sabar-sabar ya. Kalau nggak sabar, berdoa biar bisa sabar ya. Apa peran insulin endogen pada DM tipe 2 dalam mempertahankan kesadaran meskipun terjadi hiperglikemia berat? DM tipe 2 hiperglikemia beratnya beda dengan DM tipe 1. Kalau DM tipe 2 hiperglikemia beratnya bukan itu yang membuat penurunan kesadaran. Jadi kalau kadar gula darah lebih dari 600, maka itu akan mengganggu osmolalitas, ya, osmolalitas dari darah. Ketika osmolalitas dari darah itu terutama terganggu dengan konsentrasi natrium. Jadi kalau konsentrasi natriumnya terganggu di otak, blood brain barrier-nya itu akan terganggu sehingga akan mempengaruhi semua sel-sel sarafnya tidak bisa bekerja dengan normal. Kelistrikan saraf di otaknya beda ya. Jadi kadar gula darahnya over sehingga dia tidak sadar. Kalau dia DM yang dengan defisiensi insulin absolut itu berarti kan DM tipe 1 atau DM tipe 2 tapi udah bertahun-tahun sehingga insulinnya udah nggak ada.
Kalau insulin udah nggak ada, maka jalurnya itu dia nggak perlu sampai 600 gulanya. 250 aja kadar gula darahnya dia bisa nggak sadar. Kenapa dia nggak sadar? Karena peningkatan laktat ya, peningkatan badan keton, maka namanya ketoasidosis. Nah, zat ketoasidosis ini akan mempengaruhi pH darah. pH-nya menjadi sangat asam. pH yang sangat asam ini akan merusak saraf. Sel-sel sarafnya akan rusak sehingga dia jadi nggak sadar. Jadi beda jalur. Ya, beda jalur. Itu jawabannya. Terus, mengapa pasien diabetes mellitus tipe 2 udah diberi metformin, glimepirid, kadar HbA1-nya masih tinggi? Kira-kira penata laksana yang tepat apa? Ya ini pasien harus kita suruh berobat lah. Ya. Lalu kita akan bertanya-tanya sama dia. Maka tugas kita adalah ketika sudah dosis optimal, metformin, glimepirid udah kita kasih, ikuti langkah yang kemarin. Memang belum sempat kubacakan, tapi langkah pertama adalah berikan insulin basal. Itu yang pertama. Setelah diberikan insulin basal, nggak bisa juga berikan insulin kerja sedang. Nggak bisa juga dengan kerja sedang, berikan lagi, stoplah obatnya, lalu berikanlah insulin yang kerja basal dan bolus. Kira-kira begitu. Habis pertanyaan. Udah terjawab semua? Masih ada yang belum terjawab? Ada pertanyaan silakan. Tolong ya, kalau pakar lagi ngomong di depan itu tolong jangan mondar-mandir ya. Nanti acara ganti baju lagi. Ya dihargai ya, dosennya ya. Tolong ya, si Olivia Nababan. Ceritanya ada kalau lagi zoom kayak gini. Jangan mondar sana mondar sini. Dia kan lagi ngomong, lagi presentasi. Ini kan lagi termasuk kuliah. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Tasya silakan deh. Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya dok, gimana cara kita untuk menentukan dosis pada insulin dok? Oke, menentukan dosis insulin semua dimulai dari dosis paling rendah ya. Jadi kalau pada tahap awalnya itu adalah obat oralnya sudah optimal, maka kita bantu dia dengan insulin yang basal 1 kali sehari malam. Itu bisa kita berikan 0,1 unit per kilogram berat badan sampai dengan 0,2 unit per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badannya 60, kita boleh start dia di 6 unit. Ya. Nanti kalau baca di bahan kuliah itu udah lengkap sih, baca aja di situ. Lalu kalau nggak berhasil, gantilah insulin basalnya dengan insulin yang kerja 2 kali pemberian. Sama hitungannya. Nanti nggak berhasil juga, stoplah obat oralnya, lalu gantilah semua dengan insulin yang pemberiannya 3 kali sebelum makan dan 1 kali lagi sebelum tidur. Gitu ya. Jadi mengobati sakit DM ini ya memang harus kita pahami benar ya metabolisme glukosa tadi. Jadi dia nggak bisa secara matematika mengobati pasien DM. Harus memahami sampai segi psikologis itu harus kita pahami. Jadi makanya sia-sia kan kita suruh dia diet, dia udah diet tapi gula tetap tinggi. Kita suruh dia makan obat tapi gulanya tetap tinggi. Karena kalau dia makan obat tapi terpaksa makan obatnya, takut makan obat, dia cerita sama orang, "Wah, nanti ginjalmu rusak." Berarti aktivasi sistem simpatiknya berlangsung. Mau gimana pun kita kasih obat nggak bisa gitu. Nah, jadi itu faktornya ya. Thank you, Pasa. Masih ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, oh ada Yoni Pasaribu silakan. Izin bertanya dokter, untuk pasien yang prediabetes, tata laksana secara farmako
Oke, untuk yang dia masih pre-diabetes ada pilihan. Boleh dia farmakologi, boleh dia non farmakologi. Mana yang bagus? Ya yang paling bagus tentunya nggak usah minum obat lah. Makanya yang perlu itu sebenarnya adalah lifestyle, perubahan lifestyle. Tapi harus kita dalami lagi, lifestyle ini artinya gaya hidup yang nggak stres gitu loh. Ya, contoh kalian misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu kan tugasnya belajar. Kalau kalian itu belum suka belajar, berarti kalian masih belajar karena disuruh. Berarti kalian itu masih belajar karena terpaksa. Itu pasti simpatik kalian naik terus itu. Dikit-dikit naik simpatiknya. Jadi kalau dicek pun sama kalian, kemungkinan besar kalian beberapa pasti ada yang sudah pre-diabetes. Nah, jadi apakah kita langsung kasih intervensi obat atau tidak? Ya itu pilihan aja. Kalau memang kira-kira nggak bisa lagi mengubah lifestyle, jadi langkah pertama itu adalah lifestyle dulu diubah. Kalau gagal dari lifestyle, ya mau nggak mau dia harus kita kasih obat. Tapi itu pun kalau dia terpaksa minum obatnya, sama aja. Masuk juga nanti dia ke DMT-2. Ah, kira-kira gitu Leoni. Baik, betul. Oke, kalau tidak ada lagi, pengetahuan udah bisa kita akhiri ya. Terima kasih Dokter Jasa atas penjelasannya di topik hari ini. Boleh tinggalkan Google Meet-nya, Dok. Thank Makasih ya, you. Dok. Sampai jumpa semuanya ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, kita lanjut dari sini kalau gitu. Mana Pak? Apa tadi? Ada. Ayo Pak, naik Pak. Selamat siang Pak. Gimana apa kabar ini? Siang Pak, salam. Salam, puji Tuhan. Gimana? Apa Iya, perkembangan ini? puji Tuhan. Ya itu Pak, kemarin kan saya pernah konsul dengan Bapak juga mengenai lambung. Ini Yes. kayaknya saya lambung juga kali Pak, karena Mm-mm. di perut saya sakit, Mm-mm. kayak melintir begitu, terus mual. Nah Ya, ya. kemarin hari Kamis saya telepon kebetulan pendeta ini dokter, jadi dia udah pensiun, dokter Oh, umum. oh, puji Nah Tuhan. dia kasih saya buskopin Skopan. sama Ah, omeprazol. Nah omeprazol. buskopan. Siap. Ya, tapi sakitnya hilang, mualnya minta ampun ya, Pak. Mau makan mual, habis Hmm. makan mual, lihat makanan Oh, mual. lihat makanan mual. Oke Pak, siap. Jadi Ya, Bapak coba ingat dulu Pak. Apa yang memicu Bapak? Makanya kambuh lambungnya. mungkin saya keseringan makan kali dok ya. Keseringan makan. Atau Bapak gini. Iya. Bapak takut makan terlambat. Ya. Ya, istri saya ada di samping. Ah, jadi kuncinya orang sakit asam lambung ini Pak. Ya, Jangan disetel jam makannya Pak. ya. Karena kalau Bapak setel jam makan, ini kan lambung Pak. Hmm, Bapak setel di otak misalnya, oh nanti jam 12 siang saya mau makan. Maka ketika otak menyatakan ini sudah jam 12, ini asam lambung Bapak akan diproduksi Pak. Nyos. hmm. Rupanya Bapak belum makan. Entah karena apalah alasannya. Ya, ya. Akhirnya pedih Pak di sini Pak. Ketika sudah pedih, maka Bapak rasakan pedih. Main lagi otak Bapak. Kok pedih perutku. Kambuh aku ini sudah. Mikir lagi Bapak. Ketika Bapak mikir lagi ya kan, turunlah oksigennya. Dipakai semua di otak ini. Maka Ya. oksigen ke badan Bapak semua berkurang. Dinginlah Bapak rasa, kebaslah, ya kan? Cocok. Ya. Coba Kalau ini dingin, kaki juga suka dingin. Nah Kemarin itu. kejadian kaki dingin dok. Itu tandanya oksigen di otak Bapak turun, Pak. Hmm. Jadi oksigen Tapi itu biasanya turun, kalau, Hah? oksigen itu Kalau turun sehat, karena Bapak berpikir. ya, ya. Memang bukan dilarang kita berpikir. Manusia nggak bisa dilarang berpikir, Pak.
Tetapi kalau kita berpikir harusnya ada kesimpulan. Kalau ada kesimpulannya maka otak Bapak jadi tenang. Ya, ya. Benar nggak? Betul betul dok. Jadi kalau di otak kita semua kita percayai apa kata orang gini. Oh dokter bilang gini. Google bilang gini. Mutar-mutar otak Bapak. Kok gini dibilangnya? Ya Kok gini dibilangnya? betul. Ya. Jadi Bapak harus belajar memahami pemicu. Jadi pemicu Bapak ini adalah karena Bapak percaya kalau sakit asam lambung nggak boleh makan Lambat. Lambat. Sementara Bapak bukan mau makan terlambat, tapi memang keadaan membuat Bapak terlambat makan. Betul? Iya dok. Nah, kecuali misalnya kita CEO ya kan, tahu Bapak CEO, Hmm. bos. Bos ya situ Nah, kalau saya. bos kan suka-suka kita. Pokoknya aku mau makan, makan, aku bilangnya kan. Ya. Tapi kalau masih ada bos kita bawahan. Awak tetapkan jam makan jam 12, disuruhnya kita kerja jam 12, bisa kita lawan? Iya nggak bisa. Nggak bisa nggak bisa. Gak bisa. Cocok ya? Iya ya. Nah, Itu saya kan sehari saya target saya makan 5 kali dok, pagi, jangan lagi Bapak CEO siang. rupanya. Enggak, aku tanya dulu Bapak. Bapak CEO. Iya sarapan 3 kali, No, 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 makan no. ringan 3 kali, No, no. makan Coba berat. Bapak pilih. Bapak CEO. Bukan dok. Kalau Bapak nggak CEO berarti kan ada atasan Bapak. Iya ya. Atasan itu mana semua ngerti dengan kita. Kalau atasan itu cuma tahu nyuruh-nyuruh kita kan. Mana Iya. tahu kita, mana tahu dia kita sakit lambung kayak. Tahu pun dia kurasa nggak peduli Pak. Betul betul dok. Jadi jangan Bapak setel lagi Pak jam makan Pak. Buat setelan baru di sini. Kalau ada kesempatan aku baru makan. Gitu Pak. Oke dok. Misalnya Bapak mau bawa makanan pun terserah kan, kalau bawa makanan kan Bapak hak Bapak. Tapi saya makan kalau ada kesempatan, selesai. Jangan Bapak yang buat jam segini, jam segini, jam segini. Jangan Pak. Karena Bapak percaya sama orang bilang nggak makan terlambat. Bapak buat sekarang, Iya. tekadkan hatinya, aku mau puasa misalnya. Kenapa kau puasa? Karena mau berdoa, aku bilang. Pasti nggak Iya. lapar kita satu hari. Ada niat ya dok ya. Karena niatnya sudah dibuat di otak. Tapi kalau orang yang niatnya makan berulang-ulang jam segini, udah ada jamnya Iya Pak di ya. otak, ada jamnya. Betul. Keluar asam Udah lambung yang disetel. iya udah disetel. Iya ya. Ya, gitu Pak. Oke oke dok. Sip. Nah, jadi terus makanan pun jangan ada takut makanan, Pak. Jangan. Kalau memang Bapak udah suka makanan itu, kuncinya adalah jangan terlalu banyak, itu aja. Iya. Karena makanan itu termasuk sumber kebahagiaan kita. Betul dok. Saya kalau makan Heh, rasa senang kan? tenang gitu. Iya. Tenang rasa hati, tenang, Iya. gembira, Iya. jauh penyakit. Tapi kadang kita lupa diri. Kita makan berlebihan. Berlebihan dok. Ya betul. Nah, kalau semua yang berlebihan pastilah mendatangkan rasa Sakit. Dok. iya, jadi wajar kan? Sakit. Ini mau setel otak begini agak susah dok ya, melawan diri sendiri namanya nih ya. Ngapain Bapak lawan diri sendiri? Ya karena udah pikiran udah sehari mesti makan 5 kali, 3 kali sarapan, 2 kali makan berat. Betul. Sekarang Jadi Bapak lihat saya sebagai apa ya sekarang? Sebagai dokter kan? ya Bapak percaya sama dokter Joseph atau enggak? kalau kalau nggak percaya saya akan lagi sini Nah dok. itu, Iya iya kan? betul betul dok. Berarti Ya yang Bapak tanam di otak Bapak, oh kata dokter Joseph, jangan ku setel jam makan. Karena kalau setel jam makan, asam lambungnya jadi tersetel.
Lalu jangan mau dilarang-larang, Pak, dilarang-larang. Hah? Kayak Bapak dengar tadi saya ngomong sama mahasiswa itu. Ya, ya. Kenapa ada orang udah minum obat gula, tapi gula tetap tinggi? Jawabannya sederhana. Karena dia merasa terpaksa minum obat gulanya. Iya, betul. Padahal udah diet. Iya, karena dia terpaksa diet, aku bilang. Iya. Gitu. Oke, Dok. Udah sehat? Sip. Ya, nanti kita lanjut di WA, Dok. Ah, Via boleh, WA, boleh, Dok. boleh, Pak. Bapak mau jam berapa ini, sekarang atau bentar lagi? Terserah, Dok. Yang ada waktu Dok aja biar kita ngobrol lebih enak. Oke, oke. Ini Kalau berarti Dok biar mesti biar live, silakan live dulu. biar aku nggak apa-apa. Aku tutup aja. Aku sekalian mau istirahat juga. Atau nanti Oh, jam 2 ada pasien. Ah, udah. Nanti berarti sekitar jam 13.45 boleh ya? 13.45 ya. Berarti sekitar 1,5 jam lah dari sekarang. Nanti saya WA Bapak. Ya, boleh, Dok. Boleh? Tapi kan saya habis makan ini nggak minum obat, Dok. Ngapain? Cuk, makanya aku bilang saya maunya Bapak sembuh sekarang sebenarnya. Iya, iya. Mau Dok. nggak? Iya. Mau? Mau, Dok. Ah, udah siapin lah makannya. Aku tungguin Bapak. Sambil makan Bapak. Iya, iya. Ya. Iya, iya, Dok. Kita cerita-cerita aja dulu. Nanti kalau udah siap makan kasih tahu ya. Jadi artinya selama di pikiran kita ini banyak kali, ya, itu akan membuat nggak sembuh-sembuh kita dari penyakit karena pikiran banyak itu akan menghabiskan oksigen di otak, Iya. ya kan? Nah, itulah pentingnya kita percaya Tuhan. Betul, Dok. Kalau kalau masalah dalam hidup ini mana habis-habis ya kan, Pak? Tapi kalau Tuhan kita percaya nggak pernah berubah, dia tetap baik. Iya, benar, Dok. Jadi tiap datang masalah, ya berharap sama Tuhan, gue bilang. Ya kan? Beres, tenang lagi otak ini. Datang lagi masalah, ya berharap sama Tuhan. Iya. Tapi kadang-kadang berharap sama Tuhan, tapi Hmm. kok sakitnya belum hilang, Dok. Aduh, pikiran lagi. Ya artinya kalau sakitnya belum hilang kan berarti karena Bapak berharap apa lagi gitu loh. Sakitnya langsung hilang gitu, Pak. Bisa, tapi itu perlu waktu. 100% Bapak percaya sama Tuhan. Jadi misalnya kalau Iya, iya. kita udah paham misalnya dengan berdoa ya. Kalau saya udah tahu berdoa bisa menyembuhkan, maka kalau saya sakit, saya berdoa sampai hilang sakitnya. Nah, kalau belum hilang sakitnya, ya aku lebih bagus berdoa dulu terus, aku bilang. Ya, tapi kalau Iya. Ada kemudian kita, istilahnya oh, berdoa sampai mujizat terjadi, Dok ya. iya dong. Iya, Buat benar, Dok. buat apa kalau Amin. tanggung nih kan? Iya. Dan kita pun tahu apa yang buat kita stres, Pak. Iya, iya. Jadi nanti dalam berdoa itulah kita menyatakan, Tuhan, saya berserah. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong saya, kan gitu, Pak. Iya, Dok. Sehingga otak kita langsung berhenti memikirkan masalah itu. Nah, kalau nanti otaknya sudah mulai berhenti memikirkan persoalan itu, artinya dia sudah berserah sama Tuhan. Maka oksigen yang Bapak hirup, naik lagi dia. Nggak dihabiskan dia di otak yang berpikir tadi, Pak. Hmm. Cocok ya? Iya, iya. Oke, Dok. Gitu. Ya. Coba kalau misalnya sekarang ditanya sama Bapak, jujur, apa yang masih terpikir di pikiran Bapak saat ini? Ya, kalau bisa minum obat, Dok, biar habis makan minum obat biar sembuh. Tapi Nah, kalau maka kesembuhannya hanya terjadi kalau Bapak sudah minum obat ya, sesaat ya. ya. Lalu tengok merek obatnya, Pak. Kalau obat itu
termasuk golongan yang tidak terlalu mahal. Maka ketika Bapak minum, itu efeknya mungkin sekitar 1,5 jam lagi, Pak. Jadi kalau Bapak berharap minum obat langsung sembuh, obat yang Bapak beli harganya nggak mahal, Bapak tambah stres. Kenapa belum hilang sakitnya? Udah ku minum obatnya. Iya. Iya, iya. Mikir lagi otaknya, Pak. Iya, iya. Tapi kalau obatnya agak mahal, itu bisa misalnya kalau Bapak minum 15 menit kemudian langsung berefek. Itu obat mahal. Walaupun kerjanya sama tapi lebih cepat dia diserap. Sehingga lebih cepat kerjanya. Ya boleh dong kita berharap, tapi 15 menit juga aku bilang. Masa langsung ditelan obat kok belum hilang sakitnya katanya. Ah, itu udah stres lah kau, aku bilang. Iya, iya. Lalu karena Bapak bilang tadi percaya Tuhan, ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, aku bilang. Iya, benar, Dok. Bagi dokter menyatakan kalau obat asam lambung itu kalau bisa nggak usah minum obat. Karena obat asam lambung itu ada batas. Beda sama obat tensi, beda sama obat gula. Kalau obat tensi dan obat gula itu masih aman dikonsumsi seumur hidup, Pak. Iya, iya. Tapi kalau namanya obat asam lambung, seharusnya kita belajar untuk tidak minum obat asam lambung. Inilah belajarnya. Iya, iya. Iya, Udah, Dok. udah sembuh belum? Yang mana nih Bapak? Bapak percaya minum obat dulu atau percaya Tuhan Yesus sudah naik kayu salib? Percaya Tuhan Yesus dari kayu salib, Dok. Lalu Bapak tahu bahwa di kayu salib itulah dia menanggung, sudah ditanggungnya penyakit kita. Iya. Dan di situ sudah disembuhkannya. Pakai apa Tuhan sembuhkan di kayu salib? Kuasa darahnya yang dia curahkan. Apakah kuasa darah Yesus itu habis, hilang? Ya enggak lah. Dia Tuhan gak pernah berubah, aku bilang. Kalau darahnya berkuasa dulu, sampai hari ini tetap berkuasa darah Yesus, aku bilang. Tergantung kepada tingkat iman kita jadinya. Iya. Kalau percaya aja, kadangkala seringkali percaya itu minta bukti. Sembuh dulu Betul. baru percaya, ya kan? Ya. Tapi Tuhan gak pernah bilang gitu. Imanmu yang menyembuhkan. Maka arti iman, Ibrani 11 ayat 1, percaya walau belum melihat. Tidak melihat. Iya, Iya. gitu. Jadi itu pengakuan bahwa Tuhan itu sudah berkorban buat kita. Itu pengakuan yang dari hati yang paling dalam. Itu dia akan rasakan, Pak. Maka dia akan rasakan kuasa darah Yesus itu. Cocok. Iya, Dok. Cocok, Dok. Ini ngobrol-ngobrol begini, Dok, saya punya lambungnya udah mulai hilang, dia punya mualnya, Dok. Ya iya, karena saya ajak pikiran Bapak Iya, jalan-jalan sama pikirannya. saya. Betul. Gitu, Pak. Iya, tadi mual banget, Dok. Nah kalau udah begini masa Bapak minum obat? Ngapain minum obat? Cuma takutnya ntar abis ini dia Nah mual ini lagi, Dok. kalau Bapak setel, kan tadi masalah setel, Pak. Iya, Asam iya. lambung aja Bapak Betul, setel. betul. Iya, 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 Dok. Lah Benar, jangan benar, Dok. disetel nanti. Jadi, Sekarang bersyukur iya, gitu loh. iya, amin, amin, Dok. Yang disetel itu bersyukurnya. Besok saya bersyukur. Minggu depan saya tetap bersyukur. Selama-lamanya saya tetap bersyukur. Kenapa kamu bersyukur selama-lamanya? Kan kamu belum hidup selama-lamanya. Karena kita tahu kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Udah beres. Di otaknya nggak overthinking lagi. Mau orang bilang apapun terserah kamu aja, aku bilang. Iya, iya, Dok. Kalau dia nggak percaya kasih setia Tuhan untuk selamanya, maka dia nggak bisa bersyukur untuk selamanya. Tapi kalau aku percaya Tuhan nggak berubah, dulu sekarang sampai selamanya, ya aku bersyukur selamanya, aku bilang. Mau apapun yang terjadi dalam hidupku, aku bilang. Gitu. Makanya bisa enak perut kita, enak badan kita.
Semua berjalan dia, Pak. Jadi waktu kita tenang, kan Bapak tenang rasa Bapak ngobrol sama saya. Maka oksigen yang Bapak hirup nggak dihabiskan di otak ini, Pak. Ngalir dia semua ke badan Bapak. Sel-sel tubuh manusia ini butuhnya oksigen, Pak, biar hidup. Oh, ya, ya. Jadi kalau oksigen itu berkurang, selnya rusak, Pak. Iya, benar, Dok. Setuju kan? Setuju, Dok. Iya. Dan kita tahu Tuhan yang sediakan oksigen, nggak pernah Tuhan kurangin oksigen, Pak. Ya, itu yang Iya, iya. membuat kita itu sembuh. Tapi coba kalau kita bicara politik, ya, kita ikut Oh, stres. tambah Coba stres, Dok. kita bicara harta, uang, Iya. kekayaan, kita stres. Ya. Iya, Dok, betul. Nah, jadi kalau Bapak sudah bisa memahami itu, dilatih, Pak. Latih otaknya untuk tetap berpikir. Artinya segala sesuatu ini berasal dari Tuhan. Ya. Jadi biar fokus dia. Jangan kesana kemari, terombang-ambing. Oh, kata Tuhan begini, tapi kok kata dokter itu gini. Loh, jangan dibandingkan lah kata Tuhan sama kata dok. Iya kan? Satu aja Iya, betul. percaya, aku bilang. Kalau kau percaya Tuhan, ya Tuhan aja. Ya. Kalau kau percaya dokter, percayai dokternya yang benar. Dokter bisa menyembuhkan, bisa, aku bilang. Tapi pasti sementara. Sementara. Pakai O. Obat, ya. Ini ada orang nggak mau minum obat, tapi dia mau sembuh berobat ke dokter. Ya gimana, aku bilang. Iya. Mau berobat, tapi nggak suka dikasih obat. Susah, aku bilang. Ikut terapi konseling, nggak ada duit katanya. Ya sudah, masuk yang gratis, aku bilang. Malu katanya lagi. Ya sudahlah, kau lah yang sakit, aku bilang. Aku gimana lah, aku bilang. Iya. Nggak mungkin kau ku kasih yang gratis. Video call berdua, aku bilang. Iya, betul. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi mindset Oke, itu oke. harus tertanam dia di otak kita. Cocok? Menyala, Bapak? Cocok, Dok. Iya. Sip. Sip? Cukup? Cukup, Dok. Oke. Biar, Makasih. biar kita turun dulu. Nanti Informasi. berarti kira-kira Oke. 1 jam 1 jam setengah lagi kira-kira, Pak, ya. Di Ya situ boleh, jam berapa? waktunya dokter aja. Iya, iya, siap, Pak. Di situ jam berapa, Pak? Sekarang setengah tiga, setengah dua, Dok. Setengah 2, Sorry, Bapak. setengah satu. Setengah Setengah satu satu, berarti setengah satu, sama sama. ya, sama ya. Sama, sama. Sama waktu Iya, kita. Berarti 13.45 sama. nanti saya video call Bapak. Oke? Oke, Dok. Oke. Sip. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Dok. Shalom, Pak. Tuhan berkati juga, Dok, pelayanannya. Sama-sama, Pak. Ada lagi nggak nih mau naik live ini? Oh, rame. Oh, udah habis, udah habis. Udah ya, kita istirahat dulu ya, guys ya. Nanti kita berarti live mungkin di jam 3 atau jam setengah 3. Oke? Sementara ini ikutilah dulu semua yang belum follow YouTubeku, di follow dulu. Atau ada yang mau nanya? Ayo cepet-cepet. Yang mau nanya request naik live. Aku tunggu 1 menit yuk. Yang mau nanya request naik live. Yang mau nanya request naik live. Mau lihat Inang Rumah Siregar. Mau lihat Aku percaya. Kak Dumaris. Selamat siang. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan ya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, mau naik Deliana Sagala. Oke, monggo lah. Yuk. Terakhir nih ya. Terakhir tuh. Itu siang ini. Yang mau pribadi langsung ke nomor WhatsAppku. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Inang Deliana, selamat siang. Puji Tuhan. Apa keluhan? Saya cerita dari awal ya, Dok. Siap. 2021 saya angkat ginjal sebelah kiri karena ada tumor. Terus udah di biopsi, katanya aman.
Dari dokter Columbia bilang per 3 bulan kalau ada uang, per 6 bulan bisa lah selama 3 tahun katanya. Jadi sampai saat ini terakhir saya USG pneumonia perut bagus dokter. Puji Tuhan. Tapi dari bulan 11 perut saya sebelah kiri sampai ke bawah perut nyeri terus dokter. Nyesek ke ulu hati. Tetap puji Tuhan. Ya. Ya. Jadi saya pergi ke rumah sakit Advent, bolak-balik ke situ, jadi saya minta di USG. Dan kata dokternya semua bagus dokter. Puji Tuhan. Tapi masih, jadi saya berjanji saya nggak makan obatnya dokter. Jadi saya nggak makan obat selama dikasih obat dan tinir-tinirnya nggak saya makan. Obat asam lambungnya saya makan. Dari semalam sore kambuh dokter sampai sekarang nggak berhenti. Saya makan lah tadi pagi satu. Langsung pelajarnya dokter saya langgar apa saya janji saya untuk tidak memakan obat lagi. Janji. Oke, terus. Ini dari tadi saya udah menjerit-jerit minta tolong sama Tuhan. Aku udah lihatlah situasi, lihatlah Tuhan, suamiku masih butuh aku. Saya udah sampai minta ampun, mata ada luka batin dokter. Saya basuh kaki suami saya minta ampun sama dia, saya memaafkan dia. Udah saya lakukan lah dokter. Ini masih nyesek ini gaulu hati, perut sebelah kiri sampai ke bawah kiri. Saya juga sangat terjepit dokter. Aduh, banyaknya penyakitmu Inang. Iya, apa dokter? Udah sering mau minta naik baru ini baru naik terus. Saya sering minta naik ini baru apa? Oke. Jadi aku jawab ya. Kalau Inang mau sembuh, Inang bisa saya kasih terapi konseling. Oke? Ya, Terapi konselingnya ada 2. Satu yang bayar, yang pribadi. Satu lagi yang gratis. Tetapi sabar dulu, kuterangkan dulu. Yang gratis, kalau kita mau gratis karena pelit, artinya adanya uang kita, tapi kita pengen yang gratis, nggak bisa. Enggak dok, karena suami saya terapi juga ke rumah, saya juga terapi ke rumah dok. Jadi habis uang kalian? Bukan habis, ada dok, tapi ya seberapa pun kan ada dok. Pantang nih bilang nggak ada bang dok. Makanya aku bilang yang berbayar itu 1 jamnya 600.000. Aduh dok. Jangan karena pelit, kalau karena pelit nggak sembuh. Bukan karena pelit dok. Kebetulan kami pun udah didukung anak ini dok, anak-anak belanjai. Oh iya, kerja apa dulu bapak? Iya dok. Bapak PHK dari BCA dok. Oh BCA. 2015. Iya, anak masih 1 yang selesai kuliah, yang 4 lagi masih sekolah semua. Beh. Jadi pesangonnya habis dok semua. Oh, jadi Inang nggak kerja? Enggak dok. Saya sempat beternak ayam di belakang. Oh, iya. Udah mulai sakit, nggak lagi dok. Nggak sanggup lagi. Ya udah, nanti Inang kasih aja sama aku entah berapapun Inang seikhlas hati ya. Yang penting sembuh dulu ya. Oke. Iya dokter. Oke, tarik napas dulu Inang. Sata. Lagi. Ada rasanya. Dari tadi saya udah ketawa dokter. Dari mulai ikut bapak ini tadi saya udah mulai ketawa. Dibanding sebelum dari pagi muka ini. Selain nangis menggerutu. Ini baru ketawa dokter. Jadi tiap hari nangis menggerutu. Nah, jadi kenapa sakit Inang? Jawabannya sederhana. Di badan Inang oksigennya kurang oksigen. Gimana cara berpromosikannya dok? Bagus pertanyaannya. Jadi kalau Inang lihat gambar otak ini kan. Iya dok. Inang tahu kalau di sini berpikir. Iya dok. Maka kalau berpikir otak kita ini akan pakai oksigen.
Ma- Dan Anjing Inang pun kalau dengar ambulans langsung apa ya? anjing sebelah ya Oh dok. ya, banyak kali orang sakit kurasa dekat rumah Tapi itu ya. anjing sebelah iya. Jadi lonceng gereja pun di belakang udah gonggong gitu. Aduh, udah stres anjingnya itu. Oke, sampai Iya, situ bisa Inang paham. iya dok. Jadi setiap Iya dokter. berpikir otak ini, entah berpikir besok mau makan apa, entah berpikir sakit apanya aku ini, entah berpikir kenapa aku kayak gini, entah berpikir sampai kapan aku kayak gini, entah berpikir kenapa harus PHK suamiku, ya kan? Iya dok. Entah berpikir perlu uang banyak tapi nggak ada uang, ya kan? Ya. Ya, suami saya orangnya apa dok, Mbak? Dibilang loyal waktunya gitu, tapi kok bisa PHK gitu. Ah. Kebetulan salah satu kan dia kantornya ikut di si apa sidak gitu. Oh, iyalah. Jadi artinya itu pun masih terpikir sampai sekarang. Udah 15 tahun lalunya dia di PHK. Tahun 2015 dia di PHK. Sampai sekarang masih Inang pikirkan kan. Enggak, karena dokter ingatkan dokter, kok nggak saya pikirin lagi, udah saya terima dok, udah mulai berdamai dengan situasi, saya belajar berdamai dengan situasi. Tapi belum tamat. Iya, belum belum bisa belum Berarti bisa. kan masih belajar kan? Hah? Iya dok. Berarti kalau masih belajar masih berpikir nggak? Iya dok, masih jalan terus pikirannya dok. Ah, Terus berarti kalau masih jalan pikirannya masih dipakai nggak oksigen di sini? Iya, iya dokter. itu kan? Ah, tarik nafas dulu biar hilang sakitnya. Ayo. Tuhan Yesus baik. Sa, salah satunya ini dok, makanya kamu lagi asam lambungnya. Kebetulan iya kami berdua di rumah ini. Tinggal Terus kalian suami berdua. pun stroke ringan juga. Iya, suami stroke ringan, Ah, diabetes, ah. demensia. Jadi udah mulai segi apa terus gelisah, udah tuh saya yang gelisah. Yuk, siapa yang ngurus sini? Ah, udah itu yang bisa nggak saya kuasai, Dok. Oke. Jadi biar kita belajar lah sekarang ya. Oke? Iya, Dok. Coba. Ini udah agak tenang belum? Harus tenang dia baru bisa. Udah agak tenang. Tenang, Dok. Saya udah cemasnya udah hilang. Cemasnya udah hilang, Dok. Baik. Cuma nyirinya ini masih ada masih kepikir. Puji Tuhan. Tarik napas lagi yuk. Lebih lega? Dok. Coba pikirkan. Ada tadi napasnya. Ada, Dok. Coba pikirkan. Kenapa ada napas kita? Ya, karena masih Tuhan sayang sama saya, Dok. Yes. Apakah Tuhan bisa nggak sayang sama kita? Enggak juga, Dok. Sayang juga terus. Walau gimana pun sayang juga dia sama yang bersandar kepada dia. Ya kalau nggak bersandar rupanya nggak sayang Tuhan. Lebih sayang lah dok, yang tetap mengandalkan dia dok. Ya ada sama sayangnya Tuhan. Oh iya, oh iya, iya. Manusianya yang nggak sayang sama Tuhan. Kalau sayangnya Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Iya dok ya. Kitanya kadang kita sayang, kadang enggak, ya kan? Tapi itu pun dia Iya, tetap kadang. sayang. Ya kan? Sekarang udah Inang sadari kalau Tuhan itu nggak akan berubah. Saya sadar. Karena udah saya rasakan saat ini saya masih ada dengan kelemahan, saya masih mampu merawat suami saya. Saya Haleluya. tahu itu berkat kekuatan Tuhan. Jadi baik Tuhan itu. Baik kali dokter. Sampai kapan dia baik?
sampai selamanya dokter. Tuhan Yesus baik. Jadi kalau Minang bisa sampai sekarang lah hidup ya kan. Kenapa bisa hidup sampai sekarang? Karena Tuhan baik dokter. Jadi kalau Inang bisa Semoga menjaga anugerahnya. suami yang sakit, ya kan? Iya dok. Bisa kan? Iya dok, saya bersyukur dok dalam kelemahan saya masih dapat merawat suami saya yang kurang sehat. Apa kelemahan Inang? Saya tahu itu. Mas- itu tadi saya masih berpusat kenapa kok ini lama kali nih kok terus ini yang ini belum selesai ini kok tambah lagi yang ini. Nah, walaupun setelah itu saya berdoa minta maaf saya nggak lagi fokus kepada persoalanku, saya harus fokus kepada Tuhan. Tapi kembali lagi dok, muncul juga tiba-tiba. Jadi dia bukan muncul Apa itu? tiba-tiba. Itulah namanya kerja si iblis. Iya dok ya. Digod Kita yang berkuasa sendiri kita. digodanya pikiran Inang. Contoh, kalau baiknya Tuhan itu, kenapalah dibiarkannya kok kayak gini, ya kan? Ada. Saya nggak pernah saya nggak pernah teringat itu kok nggak gini-gini aku saya nggak pernah kayak gitu, cuman saya selalu bernyanyi walaupun doaku belum dijawab tapi aku tetap memilih untuk percaya dan percaya indah pada waktunya. Itu aja terus saya perkatakan dalam hati dok. Tapi percaya juga Inang, kok nggak indah-indah gitu? Mendua pikirannya dok. Mendua. Jadi kalau kita bilang indah pada waktunya Tuhan, amin. Tapi otak yang lain ada nanya dia, kok belum Iya, indah-indah? muncul dia dok. Muncul lah memang. Kenapa dia muncul? Karena Tuhan nggak pernah memaksa kita. Iya dok. Jadi Inang berarti pertanyaannya, kenapa Inang bilang Tuhan itu baik? Aku bilang Tuhan itu baik dokter ya, itu tadi seperti saya bilang saya masih dapat merawat suami saya, anak-anak saya semua baik diberkati Tuhan. Jadi kenapa Inang bilang sampai kapan? Itu tadi loh yang ada pikiran sebelah. Ya mana tahu Nggak gini, sesuai. Inang bilang Tuhan itu baik, betul. Tapi Inang pikir Tuhan itu baik, nanti pasti disembuhkan ya suamiku. Iya, tapi saat tertentu ada juga kadang apa dok itu tadi lah iblis tadi mungkin lebih lebih menggoda pikiran itu kan dok. Sekarang udah terima iblis ya. Biasanya saya bisa nyanyi terus dokter biar pikiran saya nggak kemana-mana Oke, gitu. coba Yang pikirkan negatif. sekarang ya. Inang tahu siapa yang menentukan tanggal lahir Inang? Udah pasti Tuhan lah dokter. Pasti Tuhan. Lalu apakah Tuhan meninggalkan Inang? Sampai saat ini belum dokter, belum tinggalkannya saya dokter. Berarti Tuhan direncanakannya tanggal lahir Inang itu kan? Iya dokter. Berarti tanpa sadar kita adanya rencana Tuhan sebenarnya untuk kita. Iya dokter, sering juga saya perkataan seperti itu dokter, tapi ya sebagai manusia biasa masih Iyalah, ada memang juga pikiran ini. karena Tuhan pun mengasihi otak sama kita kan. Tahu Inang guna otak ini? Supaya bisa buat rencana sendiri. Iya dokter. Tapi Tuhan tetap punya rencana, betul? Iya dokter. Dan gak dipaksanya otak kita supaya tahu rencana Tuhan gitu. Iya dokter. Tapi Tuhan tetap punya rencana kan? Iya dokter. Dan dia gak maksa kita.
Iya, Dok. Hanya kita nggak sadar. Kalau kita manusia, akulah punya rencana, ya kan? Rencanaku pasti menyelamatkan diriku kan? Eh, saya saya sering berpikir, saya rencana gini Tuhan, jika berkenan berikan saya petunjuk. Saya ikutkan juga Tuhan turut campur dalam setiap rencana aku, Dok. Artinya Inang minta Tuhan supaya turut campur kan? Iya, Dok. Tapi Inang nggak mau tahu apa rencana Tuhan gitu kan? Iya, Dok, nggak tahu. Sementara Nggak tahu lah Tuhan nggak rencana Tuhan. pernah memaksa Inang mau ikut rencanaku ikut, enggak kan kata Tuhan kan? Iya, Dokter. Tapi Inang mau rencana Inang diikutkan Tuhan kan? Iya, tanpa sadar kita memaksa, Dok. Tanpa sadar kita mau Tuhan mengikutkan rencana kita tanpa sadar. Tapi saya kadang saya ingat, Dokter. Engkau yang berfirman, Dokter, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah. Jadi saya bilang, itulah yang saya ikuti ini sekarang nih Bapak. Saya bilang itu, Dokter, dalam dua saya. Iya, tapi tanpa sadar nggak ngertinya kita ayat itu, kita ikut-ikutan aja bilangnya. Iya. Jadi kalau kita baca Alkitab kan nggak boleh sepotong-sepotong. Iya, Dokter. Kita harus baca dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Iya, Dok. Maka jawabannya adalah sama seperti ketika murid-murid bertanya sama Tuhan Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Iya, Dok. Maka Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah. Jadilah Kehendak siapa? kehendak Bapak. Bukan kehendakku. Tapi kalau aku yang bilang Tuhan aku mau ini. Bah, dia doh kata Tuhan. Ya udah nggak apa-apa. Buatlah buatmu. Karena Tuhan nggak larang. Iya. Sekarang sadar terjadi Tuhan seturut kehendakmu, berikan yang terbaik. Terus juga ngatur-ngatur, Dokter. Dia kan ngatur. Jadi manusia itu dikasih Tuhan bebas, merdeka, suka hatimu lah mau buat apa. Sama kayak sama si Adam kan. Diciptakan Tuhan semua yang enak-enak untuk dimakan. Inilah makan. Tapi diciptakan juga satu di tengah. Supaya apa? Iya. Supaya manusia itu bebas, merdeka. Tahu yang baik ya, Dok. Iya. Tapi begitu pun udah dibilang jangan itu dimakan. Iya. Itulah ego manusia itu. Ego manusia adalah nggak mau disuruh-suruh. Marah dia kalau disuruh-suruh. Bahkan ya, ego manusia itu karena dia merasa punya otak. Dinasehati pun dia tak mau. Sebagian orang, Dok. Ya kalau Inang mau sekarang karena udah lemas. Kalau Inang mau sekarang karena gratis. Iya. Coba suruh bayar. Banyak yang nggak mau Nang. Padahal sembuhnya dia. Bisa dia sembuh tapi belum tentu dia mau itu. Berkere-kere. Jadi kira-kira Saya udah pikir-pikir. Sering saya minta naik kandok baru ini. Saya sering kok. Jadi saya tanya anak saya, aku mau naik terus nggak, coba lah, nggak apa-apa itu mak. Apa konsultasi katanya. Aku nggak dapat kemana, aku mau bayar bisa nggak? Kita kumpul-kumpul dulu uangnya. ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Nah sekarang Inang percaya nggak? Kenapa Inang hidup sekarang itu karena Tuhan? Percayalah, Dok. Maka Inang percaya ada rencana Tuhan. Iya, saya percaya. Inang Asalkan nggak ada. mau mulai hari ini rencana Inang yang terjadi atau mau rencana Tuhan yang terjadi mulai hari ini ke depan. Ya kehendak Tuhan lah yang terjadi, Dok. Rencana Tuhan yang terjadi.
Udah Saya tenang? selalu bersyukur Dok, tiap pagi bisa bangun tidur saya selalu bersyukur. Mau tidur malam saya selalu bersyukur. Ah, Udah tenang sekarang atau tapi belum? kenapa lah Tadi muncul-muncul. katanya udah mau rencana Tuhan, sekarang tanya kenapa? Inilah manusia ini, Dabah. Tadi katanya mau rencana Tuhan, tapi ditanya lagi, tapi kenapa? Lagi call sama Dokter Joseph. Dipantau di CCTV Dok, lagi ngomong sama siapa Oh, kata. dipikir orang kok ngomong sendiri. Udah itu ketawa-ketawa pula. Aduh. Nah, yuk. Bantu doa lah Dok, bantu doa. Gini loh, aku bukan nggak mau doakan. Kita tuh sama, ya. Kita sama-sama manusia loh, Nang. Iya Dok, kadang saya berpikir juga ngapain lah saya suruh orang berdoa, kenapa nggak saya pikir Ah, juga gitu Dok, kan tapi pintar, saya Inang. minta doa. Kan pintar, Inang. Kan sama-sama Tuhan Yesus mati untukku. Sama seperti Tuhan Yesus mati untuk Inang. Ada bedanya rupanya. Iya. Iya Dok, tapi saya sadar gitu, tapi kenapa saya minta doa ya? Kenapa nggak saya langsung, saya pikir juga Ya gitu. jawabannya karena otak Inang ini jogal kali. Jadi kalau udah tahu kita misalnya, iya juga ya, udah gagal semua rencanaku selama ini, ya kan? Iya Dok, Terus berserah aja masih, Dok ya. terus masih juga mau maksakan rencana kita juga sama Tuhan. Kayak mana? Kita anggap Tuhan itu nggak sanggup nolong. Kita anggap Tuhan itu nggak memberkati. Kita anggap kadang Tuhan itu nggak peduli. Kita anggap Tuhan itu bohong. Iya Dok, kalau kita rasa kurang sehat gini, berpikir ke situ juga. Nah, lalu mau kita tipu lagi Tuhan kadang. Nggak taunya Tuhan itu. Enggak juga lah Dok. Berbalik juga terus berdoa lagi Dok, minta ampun, minta maaf. Ya amin. Kalau berbalik lagi Tuhan tetap setia. Tapi ya Tuhan itu tetap kasih apa yang kita perbuat, tanggung sendiri gitu loh akibatnya. Iya Dokter. Maka Tuhan bilang ganjaran kerendahan hati. Jadi kalau kita jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, beda.